Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita kesehatan. Tak lupa salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Miriam Dani, yang kedua Asmayani, yang ketiga Sabnayanti, yang keempat Elwi Wita, dan yang terakhir Muhammad Reza Wibowo. Baiklah, video ini kami ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana yang diampu oleh dosen Fahrul Rizal SPD MSI. Nah, tema yang akan kami bahas di video kali ini yaitu standar prasarana dan sarana pada pendidikan anak usia dini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prasarana pendidikan anak usia dini? Prasarana pendidikan anak usia dini adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini secara optimal. Prinsip prasarana PAUD. Nah, dalam penyediaan prasarana PAUD perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis pelayanan PAUD dengan 5 prinsip. Yang pertama aman, kedua nyaman, yang ketiga memenuhi standar kesehatan bagi anak, yang keempat sesuai dengan tahap perkembangan anak, lalu yang kelima memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Fungsi prasarana PAUD. Fungsi prasarana PAUD yaitu 1. Melengkapi lingkungan bermain dengan prasarana yang tepat untuk anak. Yang kedua, mendukung kelancaran proses belajar anak di lembaga PAUD. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PAUD dengan penempatan prasarana yang tepat. Yang keempat, mengembangkan karakter yang positif pada anak. Kemudian, adapun manfaat prasarana PAUD. Manfaat prasarana PAUD yaitu 1. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman. 2. Memotivasi anak dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, terselenggarakannya layanan PAUD dengan baik. Yang keempat, proses pembelajaran PAUD menjadi lebih optimal. Kebutuhan anak sebagai dasar rancangan prasarana. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang optimal dapat dicapai bila prasarana dirancang dengan memperhatikan kebutuhan anak, yaitu 1. Keleluasaan anak dalam melakukan aktivitas. Anak usia dini sangat aktif sehingga diperlukan lingkungan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bergerak dengan leluasa. 2. Kenyamanan anak dalam menggunakan prasarana. Anak akan merasa leluasa bereksplorasi dalam lingkungan jika anak nyaman. 3. Tingkat anak dalam menggunakan prasarana. Setiap anak adalah unik dan memiliki tahapan perkembangan kemampuan yang berbeda-beda. 4. Tingkat kepekaan anak dalam menggunakan prasarana. Anak usia dini perlu dilatih kepekaan dirinya dengan lingkungan. Misalnya, ketika anak berjalan di atas lantai yang agak licin dan kehilangan keseimbangan sehingga perlu berpegangan pada dinding untuk mengembalikan keseimbangan tubuhnya. Prasarana layanan PAUD. Yang pertama, prasarana utama. Prasarana utama layanan PAUD merupakan prasarana pokok yang harus dimiliki oleh setiap jenis layanan PAUD, yaitu A. Memiliki area kegiatan atau bermain baik di dalam maupun di luar ruangan, yang dapat mengembangkan berbagai konsep pengetahuan. B. Ruang pendidik. C. Ruang administrasi atau ruang pimpinan dan kepala sekolah. D. Ruang pemeriksaan kesehatan atau UKS. E. Kamar mandi anak atau dewasa. F. Mobil. 2. Prasarana pendukung. Prasarana pendukung merupakan prasarana yang disarankan dimiliki oleh setiap jenis layanan PAUD, yaitu dapur, area ibadah, ruang perpustakaan, ruang konsultasi, area parkir, ruang serbaguna, area cuci, gudang, jaringan telekomunikasi dan IT, transportasi. Kemudian persyaratan umum. Yang pertama,
pertama, persyaratan lahan. Persyaratan pengelolaan prasarana di lembaga PAUD terkait dengan lahan pendiri lembaga PAUD antara lain sebagai berikut. A. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana umum tata ruang atau RUTR daerah setempat. B. Luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani minimal 3 meter per kubik per anak. C. Kondisi tanah harus stabil dan memiliki daya. Kedua, persyaratan bangunan. Persyaratan pengelola prasarana lembaga PAUD terkait dengan bangunan sebagai berikut. A. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil, tahan gempa, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan. B. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan seperti sanitasi air. C. Sekurang-kurangnya memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. D. Bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Ketiga, persyaratan mobil. Mobil adalah salah satu bagian dari prasarana PAUD yang digunakan dalam kegiatan belajar, melalui bermain yang dapat dipindahkan dan disusun, serta disediakan sesuai dengan keperluan serta dapat digunakan secara langsung dan tidak langsung. Dalam pedoman persyaratan pendidikan anak usia dini ada beberapa persyaratan khusus. Yang pertama, jika ruangan digunakan partisi sebagai pembatas, maka gunakan partisi setinggi anak saat berdiri. Yang kedua, penataan ruangan memfasilitasi semua aspek perkembangan anak. Yang ketiga, penataan ruangan dapat diakses dengan mudah oleh anak. Yang keempat, jika ruangan bertingkat, kemiringan tangga maksimal 30 derajat dengan lebar pijakan minimal 30 cm dengan tinggi 15 cm. Kemudian lantai mudah dibersihkan dan tidak licin. Kemudian dapur harus bersih, aman, dan bisa diakses anak dengan pengawasan pendidik orang dewasa. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai C. Prasarana di lingkungan pembelajaran AUD. Anak adalah unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan berdasarkan tahapan usia perkembangannya. Persyaratan prasarana PAUD tersebut di atas berlaku untuk seluruh kelompok usia layanan PAUD, tetapi terdapat persyaratan khusus yang terkait dengan kebutuhan dan karakteristik untuk masing-masing kelompok usia. Adapun pembagian kelompok usia mengacu pada standar PAUD, yaitu yang meliputi 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, dan kelompok usia 4 sampai 6 tahun. Demikianlah video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.